Karena setiap obat itu selalu ada efek sampingnya. Banyak orang baca mengenai obat-obatan tuh, obat ini untuk ini, dia makan kalau dia mengalami hal A gitu. Padahal enggak. Tolong perhatikan ada efek samping dan yang kontraindikasi segala macam itu tolong diperhatikan baik-baik. Ya, nggak boleh sembarangan. Karena itu ada namanya dokter yang belajarnya lama. Karena memang untuk mempelajari semua hal itu tidak semudah itu gitu kan. Kalau semua orang cuma tahu obat ini buat ini mah semua bisa jadi dokter. Nggak bisa, semua orang nggak bisa jadi dokter. Ya orang yang belajar beneran aja. Akhirnya setelah itu saya hubungin Mama Magnet nggak ada juga. Akhirnya saya putus asa karena pelajaran saya itu waktu dari SMP, SMA gitu ya, itu yang terjelek adalah bahasa Inggris. Yang kedua terjelek itu biologi. Jadi ilmu biologi saya tuh parah ya. Jadi ya hitungannya pas-pasan lah gitu. Karena ilmu biologi saya pas-pasan, akhirnya mau nggak mau saya harus belajar lagi. Karena saya tidak mengerti semua itu untuk menggabungkan dengan magnet, akhirnya saya belajar biologi, saya belajar anatomi lagi dari awal, tubuh manusia seperti apa. Dulu saya pikir bahwa anatomi tubuh manusia itu adalah sesuatu yang untuk dihafal. Oh, tulang ini namanya ini, tulang ini namanya ini namanya sternum apa. Waduh, pusing dah. Apalagi kalau udah ngomongin nama Latin segala macam. Kalau ini saya tahu ini namanya kelingking. Cuman kalau nama Latinnya apa kan saya suruh hafalin, pusing. Akhirnya saya mempelajari anatomi tubuh manusia, saya mempelajari semuanya secara keseluruhan. Akhirnya saya seperti mendapat pencerahan. Eureka! Saya melihat bahwa tubuh manusia itu diciptakan begitu sempurnanya oleh Tuhan. Segala sesuatu itu udah ada plus minusnya. Jadi kalau tubuh kurang ini, dia akan melakukan hal ini untuk menutupi kekurangannya. Jadi misalnya tubuh kita kekurangan makan nih, 1-2 hari ini kita kurang makan, nggak mati kita. Tetapi tubuh kita dapat merubah dari sumber energi lain, energi cadangan untuk menghasilkan energi karena kita kurang makan. Atau sebaliknya, kalau kita kebanyakan makan, maka tubuh kita tahu cara-cara untuk menyimpan biar nggak kebanyakan. Karena kalau kebanyakan energi juga tidak boleh. Ya. Ntar jadi bom atom lagi kita ya. Enggak. Manusia nggak jadi bom atom. Kecuali dia bergerak dengan kecepatan cahaya. 300 juta meter per detik. Oke. Lewat fisika yang kayak gitu, lewat fisika nuklir. Tubuh manusia itu ternyata punya suatu sistem yang buat saya untuk dimengerti. Oh, ternyata jantung untuk pompa. Dan pompa kemana? Kenapa begitu? Jadi yang saya baca dari sistem anatomi tubuh manusia itu adalah bagaimana tubuh ini bekerja. Mungkin orang mikir ya usus buat menyerap makanan. Terus kalau buat saya, kenapa harus begitu? Kenapa harus dari usus pindah dulu? Terus ukurannya berapa yang keluar dari usus itu? Emang itu berupa suatu atom kah? Molekul kah? Senyawa? Ataukah suatu yang lebih besar lagi seperti larutan bisa lewat kah? Terus habis itu kemana? Kenapa mesti ke liver dulu? Habis di liver terus kemana? Terus kenapa jadi darah? Terus darahnya dari mana? Gitu kan. Nah itu saya mencoba menjawab dan menyimpulkan dari sistem tubuh anatomi manusia itu, oh jadi saya mengerti kalau tubuh manusia itu adalah suatu tubuh yang kompleks. Sehingga untuk mengerti ya kita harus belajar banyak. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana sistem tubuh kita bekerja, jika ada yang salah, maka kita tahu cara memperbaikinya. Dengan mempelajari itu dan ilmu fisika yang saya pelajari, di mana gaya magnet itu menghasilkan gaya Lorentz pada benda bermuatan, di mana dia akan bergerak melengkung, gitu, bergerak melingkar. Kalau benda bermuatan kena medan magnet akan dapat gaya Lorentz yang tegak lurus. Itu namanya cross dari 2 buah vektor, dia akan terjadi lengkung. Tapi karena pembuluh darah kita itu seperti pipa, maka dia akan bergerak seperti ini untuk yang plus. Tetapi yang minus akan bergerak terbaliknya, gitu ya. Yang satu begini, yang satu begitu. Jadi nanti akan terjadi seperti perputaran heliks, seperti angin puyuh lah kira-kira dalam tubuh kita. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk memperbaiki reaksi kimia di tubuh.
Terus kenapa tubuh manusia bisa tidur? Itu juga saya pikirkan. Tubuh manusia tidur untuk recover. Oh, jadi saya sudah pikir-pikir, artinya bahwa manit itu bisa digunakan di bagian tertentu agar dia menjadi baik. Bagaimana biar dia bisa baik? Tentunya di bagian-bagian tubuh manusia yang penting gitu kan. Tubuh manusia itu organ. Organ yang penting itu saya sudah pikir. Oh, pertama, ya ini, otak. Ya, otak. Karena kalau orang nggak punya otak, otak udang. Istilah otak udang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan shrimp brain yang biasanya diidentikan dengan orang yang sulit memahami sesuatu atau biasa kita sebut dengan bodoh. Enggak, ya. Jadi otak kalau nggak jalan ya tubuh bisa mati karena jantung kita bisa berdetak karena diperintah dari otak walaupun kita tanpa sadar. Itu namanya saraf tak sadar ya, yang di bawah kesadaran kita yang mengatur terus. Kita bisa nafas juga yang ngatur juga otak tak sadar kita. Tetapi kalau kita mau ngomong kayak gini kan itu adalah otak sadar. Ya, jadi semua diatur oleh otak. Otaknya bermasalah, tubuh kan bermasalah. Apakah manit perlu ditaruh di kepala? Saya pikir-pikir nggak juga ya, karena otak manusia itu barriernya banyak. Jadi obat-obatan aja itu mau nyampe ke otak tuh susah banget. Bahkan jangankan obat biasa, mau obat kemoterapi yang racunnya luar biasa pun nggak nyampe ke otak, nggak nyampe ke situ karena barriernya terlalu banyak untuk menahan segala sesuatu untuk nyampe ke otak. Zat-zat kimia ya terutama. Tapi kalau virus-virus bisa masuk seperti meningitis bisa masuk kepala, bisa radang, orangnya bisa lumpuh, bisa meninggal. Itu beda, itu kelasnya virus ya, bukan obat zat kimia. Artinya nggak usah lah kita lakukan stimulasi di otak. Organ terpenting lainnya adalah jantung. Karena kita tahu kalau jantung kita berhenti ya udah selesailah hidup kita, dead. Tetapi jantung itu termasuk otot yang paling kuat dan bekerja bisa terus-terusan, hampir terus-terusan lah sebenarnya. Sebenarnya ada waktu-waktu sepersekian detik di mana jantung kita itu sebenarnya beristirahat. Tetapi secara umum ya jantung kita berdetak terus-menerus. Jantung itu adalah suatu organ yang kuat, jadi tidak perlu bantuan. Setelah saya analisa lagi, jawabannya adalah liver. Liver itu adalah suatu organ tubuh manusia yang terbesar, yang memiliki fungsi paling banyak, terutama kita ngomong adalah dari segi reaksi kimia. Karena reaksi kimia itu memerlukan suatu benturan agar reaksi bisa terjadi, jadi kita perlu bantu. Liver itu adalah suatu filter juga, di mana untuk reaksi kimia bisa terjadi, itu agak terhambat karena dia seperti filter gitu ya. Jadi banyak hambatan-hambatan, nggak bisa lewat zus gitu kayak jantung pompa darah cut keluar banyak gitu ya, enggak. Di liver tuh slow, semuanya pelan. Jadi dia perlu bantuan dan reaksi kimianya itu banyak sekali. Sehingga itulah yang saya berpikir bahwa oh ini perlu dibantu. Sehingga waktu itu tahun 99 jadi saya ide untuk membuat